Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa nabiyina Muhammad. Faqalahu ta'ala fi Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kita berserah diri kepada Allah, banyak memuji, menyanjung, menyebut nama Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak bernikmat dalam diri kita. Bapak mulia, lebih-lebih nikmat iman dan Islam Allah tanamkan dalam dada kita. Ulama katakan nikmat yang paling tinggi di atas dunia ini apabila seseorang telah merasakan lezatnya iman dan Islam. Ketika terasa lezat iman dalam dirinya, maka akan terasa gurih solat itu, akan terasa bagaikan jeruk manis Quran itu hadirin dibaca. Maka hadirin bapak mulia, ibarat amanah kepada Nabi. Nabi mengatakan amanah kepada Abu Hurairah, pertahankan keimanan dan keislamanmu ya Abu Hurairah. Apapun yang terjadi, tetap tegakkan keimananmu sampai roh berpisah dari jasad. Maka hadirin bapak mulia, pertahankan keimanan dan keislaman kita ini. Sampai kapan dipertahankan? Sampai roh berpisah dari jasad. Mudah-mudahan kelak nanti di padang mahsyar Allah golongkan kita menjadi hamba taat, hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah uswah, toladan dalam kehidupan. Sebaik-baik toladan dalam hidup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak pula harapan kita hadirin di padang mahsyar, Nabi kenal kita dan Nabi beri syafaat dalam diri kita. Sedang Jumat yang berbahagia, khatib berpesan di atas mimbar ini. Tidak lupa dengan khatib sendiri, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Asy-Syafi'i katakan kehidupan ini hanya singkat saja, ibarat hanya antara asar dan maghrib saja, kurang lebih 2,5 jam saja hadirin. Maka Imam Al-Ghazali pun berpendapat itu terlalu panjang. Kehidupan di atas manusia di atas dunia ini hanya ibarat azan dan salat saja. Ketika engkau lahir, maka engkau diazankan. Ketika engkau mati, bahwa engkau akan disolatkan. Singkat betul hadirin bapak mulia.
Maka kita lihat pertukaran hari, kita lihat perputaran bumi terlalu cepat Bapak mulia. Tak terasa sudah tengah malam saja, tak terasa sudah siang saja, tak terasa sudah pagi saja, tak terasa semakin hari ini kehidupan kita, usia kita sudah tak terasa sudah berkurang jatah hidup. Dahulunya kita ini kuat, dahulunya kita ini gagah, dahulunya kita ini Masya Allah dihargai karena kita jago, barangkali karena kita barangkali punya pangkat di pundak kita, maka kita disegani. Tapi ketika usia sudah 50 ke atas, maka waktu-waktu pensiunan hadirin. Kalau sudah pensiunan, siapa lagi yang menghargai? Maka hadirin Bapak mulai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan tenaga mulai memang berkurang, usia bertambah, tenaga berkurang, tapi ada yang tak berkurang dalam diri manusia. Apa? Nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Syahwat dan nafsu beda Bapak hadirin. Nafsu keinginan, syahwat perhiasan. Nafsu 4 maunya kenyang, tenang, senang, menang. Itu maunya. Tapi syahwat sudah Allah cantumkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 12. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Kami berikan di bola mata manusia itu perhiasan, syahwat. Di mana letaknya perhiasan itu? Pertama wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Pertama wanita. Siapa wanita itu hadirin? Kalau yang sudah berumah tangga pasti di sampingnya ada istrinya. Maka itulah yang pertama sekali, syahwat itulah wanita. Bagaimana wanita-wanita kita hadirin Bapak mulia kita bawa ke dalam ketaatan kepada Allah. Istri kita bagaimana hari ini? Anak-anak gadis kita hari ini bagaimana? Kita lihat hari ini bagaimana keadaan dunia ini. Penuh dengan fitnah hadirin. Maka Nabi katakan apabila turun si mata satu yaitu Dajjal, istri dan anak-anak gadismu, belenggulah dia. Belenggu, tutup pintumu, jangan kau keluarkan. Kini hadirin Bapak mulia, apakah Dajjal sudah turun? Belum memang hadirin Bapak mulia, tapi bala tentara Dajjal sudah mulai turun sedikit demi sedikit. Hari ini kita lihat bagaimana anak gadis kita. Apakah sudah betah di rumah ataukah tak betah di rumah? Hari ini pakaian orang non-muslim dengan Islam sendiri sama Bapak mulia. Pakaian anak gadis kita serupa. Ditanya, "Dek, kau Islam?" "Islam." "Mana jilbab?" Tak lagi zamannya hari ini pakai jilbab. Inilah keadaan kita hadirin Bapak mulia. Maka ulama katakan jaga wanita-wanitamu. Karena wanita-wanitamu ada di bola matamu ada syahwat. Itulah wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina. Baru keturunan hadirin. Inilah syahwat kita bawa Bapak mulia, kemana kita arahkan syahwat kita. Ulama katakan hadirin, apabila dalam kehidupannya keimanan dulu dibawanya, barulah akalnya, baru syahwat dan nafsunya, maka akan terarahlah kehidupannya. Apabila di depan syahwat dan nafsu di depannya, baru di belakang akalnya, baru di depan keimanan, di belakang keimanannya, terakhir keimanan, maka kehidupannya hadirin tidak akan hidup enak Bapak mulia, akan berantakan. Karena mengapa? Karena di depan syahwat dan nafsunya hadirin. Nah Bapak mulia, karena kehidupan kita akan diakhiri dengan kematian. Lambat laun hadirin, disimpan oleh Allah ajal kita. Ajal kita disimpan oleh Allah. Tidak diberikan tahu kita kapan kita mati. Bahkan hari tanggal lahir kita tahu.
harinya tahu, tanggalnya tahu, tempat kelahiran kita tahu, tapi kematian kita tidak tahu, hadirin. Imam Al-Ghazali memanggil murid-muridnya yang 3, yang cerdas dan pintar, hadirin. Kemari. Ada apa ya guru kami? Ada pelajaran untuk kalian. Ada apa? Berangkatlah kalian ke goa. Di balik gunung itu ada goa. Di dalam goa itu gelap. Syaratnya ketika kalian sampai ke dalam goa, jangan bawa penerang satupun. Bawalah kantong-kantong kalian. Bawalah karung-karung kalian. Di dalam goa, kutip apa yang ada di dalam goa yang gelap itu, kutiplah. Maka hadirin bapak mulia, singkat cerita sampailah ke dalam goa. Maka mereka berbisik-bisik. Yang 3 murid yang cerdas dan pintar. Yang satu berkata, ini perkataan guru kita, Imam Al-Ghazali. Haruslah sami'nah wa ata'nah. Didengar dan ditaati. Maka apa murid yang kedua berkata pula, tak perlu kita taati semuanya, cukuplah setengah saja. Maka murid yang ketiga berkata, kalaulah kita orang cerdas dianggapnya, kalaulah kita orang pintar dianggap Imam Al-Ghazali, mengapa kita disuruhnya di dalam goa mengambil barang di gelap gulita, tak tahu kita apa yang kita ambil, apa yang kita simpan dalam karung-karung kita. Kalau kita pintar, tentulah diberinya kita hadiah. Aku tak mau apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali itu. Dia sami'na wa asoyna, mendengar dan tidak mentaati. Hadirin bapak mulia, maka murid pertama diisinya kantongnya, karungnya penuh karungnya. Maka murid yang kedua setengah taat, sedikit diisinya. Maka murid yang ketiga kurang ajar, tak mau mengisi apa yang disuruh oleh Imam Al-Ghazali, gurunya. Maka sampailah di hadapan Imam Al-Ghazali, ya Imam Al-Ghazali, kami telah laksanakan perintahmu tadi. Coba kalian buka kantong-kantong yang aku isi di gua yang gelap. Maka dibuka, hadirin bapak mulia. Murid yang pertama ketika melihat kantongnya yang penuh, maka pingsan, hadirin. Maka murid yang kedua putus asa, mengapalah tak banyak saya isi. Murid yang ketiga hampir punah, bapak mulia. Hampir hancur berantakan, penuh dengan penyesalan, hadirin. Apa yang berisi dalam kantong mereka? Emas dan permata, bapak mulia. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Memberikan tarbiyah ilmu kepada kalian supaya tahu kalian maknanya. Apa maknanya guru kami? Bahwasanya kubur itu gelap, kubur itu terang, dunia ini gelap. Maka apa kata muridnya? Terbalik wahai guru kami. Dunia ini terang, kubur itu gelap. Tidak. Apabila kalian sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka kuburmu yang gelap pasti akan penuh dengan kenikmatan terang benderang. Tapi apabila kalian sami'na wa asayna, mendengar dan tak mentaati, kalian dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi kalian abaikan, kalian tak acuhkan, maka kubur kalian akan penuh dengan kesiksaan, penuh dengan penderitaan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita lihat, kita pandang ketika kita bercermin, pandang wajah kita penuh dengan kerutan, bapak mulia, penuh dengan rambut putih, gigi kita sudah mulai habis, menandakan hidup kita tak lama. Hadirin bapak mulia, kullu man 'alaiha fan, semuanya akan punah. Tak ada yang bersisa di atas dunia ini. Rumah yang rumah yang kita banggakan, yang kita usahakan, kelak akan pasti kita tinggalkan. Kalau tidak rumah meninggalkan kita, kita meninggalkan rumah kita. Yaitu pangkat lagi bapak mulia, yang kita usahakan siang dan malam bagaimana memikirkannya, naik jabatan, naik pangkat.
kelak pasti kalau tidak pangkat meninggalkan anda, kita meninggalkan pangkat kita. Begitu juga dengan istri kita yang berusaha kita dahulu untuk memintanya, meminangnya, harga maharnya mahal, tinggi. Kelak pasti kalau tidak istri meninggalkan kita, kita meninggalkan istri kita. Begitu juga Bapak mulia anak-anak kita yang kita usahakan. Jadi apakah mereka? Jadi ustadzkah mereka? Ataukah jadi polisi? Ataukah tentara? Apapun cita-citanya, kelak dan pasti kalau tidak anak meninggalkan kita, kita meninggalkan anak kita. Maka persiapkan diri kita Bapak mulia. Lambat laun kita akan tinggalkan dunia ini. Lambat laun kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibarat ulama katakan, jangan kau takuti kematian. Tak perlu engkau takuti kematian, tapi yang engkau takuti setelah kematian. Kalaulah baik kau di alam barza, maka akan baiklah selama-lamanya. Tapi bila engkau buruk di alam barza, maka akan buruklah selama-lamanya. Ulama katakan hadirin pula, hidup di dunia ini apabila engkau susah, maka susah sementara 60 sampai 70 tahun saja. Apabila juga engkau bahagia di atas dunia ini, penuh dengan harta, kemewahan, sebentar saja, 60-70 tahun saja selesai. Tapi kelak nanti di akhirat, masuk kau ke alam barza, susah selama-lamanya. Kalau engkau bahagia, pasti engkau bahagia selama-lamanya. Hadirin Bapak mulia, kesimpulan khatib ini hadirin, mari kita baca diri kita, sejauh mana kita taat hari ini kepada Allah. Coba kita bercermin, bagaimana diri kita ini baik, ataukah aku sudah jauh dari Allah atau tidak? Apakah aku sudah dekat dengan Allah atau tidak? Coba kita baca diri kita masing-masing Bapak mulia. Karena usia kita tambah lama, memang kita lihat usia kita bertambah, tapi hakikatnya usia kita berkurang jatah hidup kita Bapak hadirin. Maka Bapak mulia, mudah-mudahan khatib Jumat ini menambah gairah kita, menambah kesadaran kita, lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد فقاله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أنزل هداية في أهلنا
وأنزل هداية في قريتنا وأنزل هداية في بلدتنا إندونيسيا يا رحمن وأنزل هداية في كل مكان إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة